Hai fans, gue Sasa dan ini cerita dari gue. Awal bulan September kemarin bokap gue sempat kena COVID. Di sini gue harus ngelakuin semuanya dari rumah. Semuanya jadi harus serba virtual dan gue kangen banget sama yang namanya dipeluk. Gue merasa sendirian, gue kesepian. Tapi Tuhan baik, di tengah kesendirian dan kesepian gue, Tuhan selalu nemenin gue. Dia selalu pakai cara yang luar biasa untuk ngingetin gue tiap hari kalau Tuhan mengasihi gue. Jadi buat kalian semua yang merasa sendirian, kesepian, yang kangen banget dipeluk, gue mau bilang sama kalian, Tuhan Yesus sayang banget sama kalian. Dan gue yakin Tuhan lagi buka tangannya lebar-lebar untuk meluk kalian satu persatu di rumah. See you guys, and God bless you. Shalom Humper Generation, siap puji Tuhan ya. Teman-teman, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Semua nyanyi ya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan segenap hati aku memuji, segenap jiwa bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Oh, 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 oh. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yesus, Kau besar dan mulia, Tuhan. Kau terbesar. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu.
beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti teman-teman Hope for Generation, yuk kita nyembah Tuhan. Sembah Dia, sembah, sembah, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah, kami sembah, kami tinggikan. Kau terbesar, kau termulia Tuhan, kau sungguh teramat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Lebih lagi teman-teman, yuk. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Yesus. Yuk sembah lagi, sembah teman-teman, sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Spirit fall, open up heaven's door. We're waiting with worship for more. You're the only love that satisfies me. Lord, we run into your loving arms. We're safe and secure in your love. You're the only love that satisfies me.
Shalom teman-teman Home for Generation, apa kabar kalian semuanya? Gue harap kalian dalam keadaan yang baik sekalipun masih di rumah aja nih. Nggak terasa sekarang udah masuk bulan November ya, udah akhir tahun lagi nih. Udah berapa lama ya kita udah ibadah di rumah aja, mungkin udah hampir 7 bulan ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ini udah masuk bulan yang ke-8 nih. Nggak terasa kita udah mau masuk lagi ke bulan Desember, udah mau Natal lagi, udah akhir tahun lagi, nggak berasa nih 2020 udah mau selesai. Semoga kalian tetap dalam naungan Tuhan, tetap dalam keadaan yang baik, tetap dalam kondisi yang fine-fine aja, tetap percaya sama Tuhan bahwasannya apapun yang terjadi sama kalian saat ini, Tuhan tetap baik. Oke, hari ini gue mau sharing. Gue nggak akan ngajar kalian, gue nggak akan bilang ini khotbah, gue mau bahas yang sederhana aja, yang ringan-ringan aja biar kita semua sama-sama belajar gitu ya. Gue mau ajak kita semua untuk buka dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lumayan banyak ayatnya, gue bacain pelan-pelan ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Di sini gue mau sharing sesuatu bahwa kita kan sekarang kan lagi masa-masa COVID ini, masa-masa pandemi ini. Tahun 2020 bisa dibilang kayak, mungkin ada yang bilang kayak tahun 2020 nggak dihitung, tahun 2020 nggak masuk dalam hitungan manusia lah. Bahkan ini disebutnya tahun 2019B apa 2019A apa kayak gimana, karena dianggap tahun yang buruk, tahun yang semua rencana-rencana kita, semua plan-plan kita, semua kehendak kita tuh kayaknya dibikin hancur semuanya. Bukan dibikin hancur, dibikin mungkin dibilang postpone gitu ya, mungkin ada yang bilang cancel gitu, kayak banyak konser yang gak jadi, banyak pernikahan yang mundur, banyak rencana-rencana kita yang udah kita rencanakan pada awal tahun 2020 tapi dibuat semuanya tuh kayak nggak terjadi kayak gitu. Kayak nggak mudah gitu loh untuk kita memahami apa sih yang Tuhan pingin atas kita di tahun 2020 ini. Dan kita belajar dari Maria. Dia ini rencananya tuh dia akan menikah gitu loh. Dia akan menikahi Yusuf. Tapi di tengah-tengah rencana itu Tuhan bilang kalau dia akan melahirkan anaknya, di mana dia belum bersuami. Dia belum menikah tapi sudah hamil. Yang dimana berarti dia hamil di luar nikah. Dan kalau misalnya kalian teman-teman tahu, kalau di sana kalau hamil di luar nikah harus dirajam, harus dihukum, harus bagaimana, berarti itu dianggap hina lah. Dan Maria merasa kayak ini berat banget buat aku, berat banget buat dia untuk
mengerti apa yang Tuhan mau gitu loh. Kayak rencana dia, bahkan rencana dia akan gagal gitu, bahkan dia bisa ujung-ujungnya akan mati, ujung-ujungnya akan meninggal gitu, ujungnya akan tidak menjadi menikah gitu. Bahkan Yusuf pun sudah berencana untuk menceraikan dia, tapi respon apa yang dia buat, respon apa yang dia putuskan untuk diambil, dia bilang kayak gini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia memutuskan untuk menaruh kehendaknya di bawah kehendak Tuhan. Dia memutuskan untuk kayak, oke Tuhan, gue mau turutin, gue mau dengerin, gue mau taat apa yang Tuhan mau, gue mau suruh kayak gitu. Maria bisa aja Maria tuh merasa kayak ini tuh bad news gitu loh, merasa kalau ini tuh bukan sebuah kabar gembira, bukan sebuah kabar yang baik, bukan sebuah keputusan yang bagus. Dia bisa aja merasa ini kayak ini bad news, ini berita buruk, ini bukan hal yang baik buat dia. Tetapi dia respon yang tadi dia putuskan untuk aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Dan seringkali kita tuh kayak merasa kayak kehendak Tuhan sama apa yang kita penginkan tuh beda gitu. Seringkali kita berpikir kalau Tuhan kok gini banget ya, Tuhan kok rencana-rencana gue tuh udah tersusun dengan rapi Tuhan. Awal tahun 2020 tuh gue udah mau bikin ini. Setelah gue lulus kuliah gue mau ini. Setelah gue di dalam pekerjaan gue akan gini. Gue akan apply ke sana sini. Gue akan bikin konser ini. Gue akan apalah, gue bahkan mungkin teman-teman ada yang nggak dikit teman-teman gue yang atau senior gue yang kayak udah rencana mau nikah tapi gagal semuanya, ataupun tetap nikah cuman jadi rencananya udah mau bikin gede tapi jadinya kayak sederhana aja. Seringkali itu tuh kayak pemikiran kita nggak selaras dengan apa yang Tuhan mau, seringkali kayak gitu. Makanya terkadang di dalam perjalanan iman kita memilih untuk lari, kita tidak memilih untuk taat. Contohnya kisah Yunus, dia disuruh Tuhan ke Niniwe tapi dia kabur ke Tarsis, yang akibatnya dia masih dikasih kesempatan sama Tuhan, dan akhirnya dia masuk ke dalam mulut ikan, dan di situ Tuhan masih kesempatan buat dia untuk setidaknya dia untuk introspeksi diri, dia untuk dia berbalik lagi gitu loh ke jalan Tuhan, untuk dia taat sama Tuhan. Dan terkadang kita juga seperti itu ya, terkadang kita kayak memutuskan untuk lari, tapi itu Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita memutuskan untuk kita kemana, apa yang Tuhan mau kita nggak ikutin, tapi Tuhan Tuhan tidak jauh, Tuhan tetap ada gitu loh. Terkadang kita udah nggak Tuhan-Tuhanan lagi, tapi Tuhan tetap ada di situ. Dan ujung-ujungnya Yunus kembali lagi jalan Tuhan dan dia balik lagi ke Niniwe, kayak gitu kan. Dan ketika kita merasa kehendak Tuhan tuh berlawanan dengan rencana kita cenderung untuk lari. Tapi teman-teman tuh percayalah, keputusan untuk lari itu bukan hal yang baik. Keputusan untuk lari daripada Tuhan itu adalah keputusan yang yang bisa dibilang bukan keputusan yang baik, karena Tuhan ada di mana-mana gitu teman-teman. Tuhan ada, even kita berbuat dosa pun Tuhan ada di situ. Jadi jangan lari dari panggilan Tuhan. Cukup gue bilang kayak gini juga, ini buat perenungan buat gue juga gitu loh. Gak gampang untuk menerima keputusan apa yang Tuhan mau buat kehidupan gue dan kehidupan teman-teman semuanya. Tetapi kehendak Tuhan itu kita harus belajar untuk menaruh kehendak kita di bawah kehendak Tuhan gitu loh. Kita harus belajar untuk menaruh semuanya rencana kita kepada Tuhan kayak gitu. Kecenderungan kita untuk lari itu menunjukkan bahwa kita tidak mempercayai Tuhan. Yang tadi gue bilang, mempercayai Tuhan tuh gak gampang, cuman indah. Mempercayai Tuhan tuh gak gampang, cuman indah. Pasti indah. Bagaimana seharusnya? Seharusnya ya kita belajar taat dengan Tuhan, dengan mengatakan seperti yang Maria katakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sekali lagi gue katakan, untuk ngikutin apa yang Tuhan mau itu gak gampang. Kita harus pikul salib, kita harus melepaskan kedagingan kita, melepaskan ego kita, semuanya kayak gitu. Dan dalam perjalanan iman kita mestinya kita bukan lari dalam ketaatan, tapi belajar taat kepada rencana Tuhan. Gue mau baca dari Yohanes 13 ayat 7.
Di situ dibilang, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kayak terkadang Tuhan kasih kita jalan gitu loh. Kita nggak ngerti, kayak Tuhan suruh kita gini, kita nggak ngerti apa Tuhan, apa 2020 itu maunya apa sih? Tuhan mengizinkan 2020 terjadi itu buat apa sih sebenarnya? Buat apa sih kita di rumah aja? Buat apa sih kita PSBB? Buat apa sih kita di lockdown? Buat apa sih kita dibikin kayak gini? Mungkin teman-teman saat ini nggak ada yang ngerti. Mungkin teman-teman saat ini belum paham apa yang Tuhan mau. Mungkin teman-teman saat ini belum nangkep apa yang menjadi rencana Tuhan. Cuma percayalah, engkau akan mengertinya kelak. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Gue percaya 2020 ini ada maksudnya gitu loh. Mungkin gak cuma 2020 ini, proses semuanya teman-teman yang mungkin teman-teman rasa tuh kayak berat banget buat teman-teman jalanin, yang mungkin teman-teman ngerasa kayak, aduh Tuhan gue jatuh banget nih, gue merasa gue nggak ada orang-orang, gue nggak bisa lagi nih Tuhan, gue nggak bisa bangkit lagi. Apakah ini jalanmu Tuhan? Tapi teman-teman percayalah, engkau akan mengertinya kelak apa maksud dari Tuhan itu. Tidak mudah untuk menyelaraskan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita ikuti dengan rela. Tapi oleh anugerahnya Tuhan menolong kita untuk memilih mengikuti kehendaknya dan tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Jadi gak gampang ya untuk kita rela, tapi karena anugerahnya dari Tuhan tuh menolong kita gitu loh untuk menjalankan apa yang Tuhan mau gitu, untuk ikuti jalan-jalannya Tuhan gitu loh. Emang gak gampang, cuman waktu kita rela, waktu kita benar-benar mau gitu loh mengikuti kehendaknya Dia dan kita percaya sama Dia, Tuhan pasti akan bantu kita kayak gitu. Ikut Tuhan itu emang gak mudah gitu loh, ada harga yang harus kita bayar gitu loh. Sampai akhirnya waktu itu gue sempet SMA itu ya mungkin teman-teman sini ada yang tahu juga, ada pergantian pemimpin kita di JC gitu. Kayak gue bersama teman-teman yang lain kayak merasa gue nggak bisa gini nih, ini parah nih, ini kayak gue nggak terima, gue mau cabut. Kayak dengan keegoisan kita, dengan kekuatan kita yang kayak merasa ini salah, kita memutuskan untuk cabut deh, gue nggak mau lagi di komunitas ini. Kayak gue lari dari panggilan Tuhan, gue kayak nggak menerima kehendak Tuhan gitu loh, gue kayak nggak menerima proses yang mungkin Tuhan ada maksudnya gitu loh dengan kejadian seperti ini. Karena gue lari sekitar, sebenarnya gue masih ada di gereja itu, cuman gue masih ada di gereja ini, masih ada di house, cuman gue tidak bergabung dalam komunitas itu. Gue tidak join di GC gitu. Gue dulu masih GC, belum HFG. Dan gue kayak gue langsung pasang tembok aja, gue nggak mau lagi nih, gue nggak mau bergabung lagi dalam komunitas ini, gue nggak mau tertanam dalam komunitas itu, gue nggak mau ada di JC. Terus gue akhirnya pelayanan di Depmus, gue 1 bulan 2 bulan, lebih, bahkan setahun gue pelayanan di situ. Cuman gue kayak merasa kayak, kok gue kayak gini-gini aja gitu, kok gue kosong, kok gue kayak cuma rutinitas, gue tidak berkembang gitu loh. Gue bukan gue bilang di Depmus tuh nggak berkembang, cuman mungkin ada yang salah dari gue, mungkin ada yang salah dari gue menerima, maksudnya masuk ke dalam hal ini gitu. Gue rasa kayak panggilan gue tuh bukan di sini, panggilan gue tuh bukan sekedar pelayanan musik aja gitu, panggilan gue bukan sekedar minggu tugas cabut pulang lagi gitu, nggak cuma seperti itu. Sampai akhirnya gue coba untuk menerima jalannya Tuhan, gue balik lagi ke jalannya Tuhan. Gue sekali 2 kali lah ibadah di JC gitu loh mas, tapi masih dengan gengsi yang ya lu paham gue kayak gimana gitu kan. Gue pasti masih gengsi, masih pasang badan yang kayak gini, kayak sok-sokan ngekritik gitu loh, sok-sokan kayak musiknya kurang nih gini-gini. Padahal sebenarnya kayak nangis aja gitu, cuman gue tahan gitu.
Sampai akhirnya waktu itu gue detailnya gue lupa, cuman gue kayak diajakin kakak rohani gue kayak, yuk Dan, balik yuk bang, ingat kan dulu kita kayak gini. Dia juga orang yang sebelumnya cabut dari JC, cuman akhirnya dia balik lagi juga gitu loh ke rumah gitu loh, balik lagi ke rumah gitu. Kayak gue merasa kayak, dan akhirnya gue balik lagi, singkat cerita gue balik lagi ke JC, gue pelayanan lagi, set. Dari situ gue merasa kayak, oh iya juga sih ya, dari dulu gue memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seandainya dari dulu gue percaya dengan prosesnya Tuhan. Mungkin Tuhan mau pakai proses ini untuk kedepannya lebih baik lagi. Kan gak ada yang tahu gitu loh. Gue juga gak paham gitu loh apa yang Tuhan mau. Cuman akhirnya gue tertanam lah di situ sampai saat ini terbentuk HFG. Gue Home for Generation. Gue merasa ini rumah gue. Kayak kemanapun gue pergi, kemanapun gue berusaha untuk cabut, kemanapun gue berusaha untuk lari dari panggilan Tuhan, tetapi gue tetap percaya dengan kehendak Tuhan. Akhirnya gue balik lagi ke jalan Tuhan, gue balik lagi ke apa yang Tuhan mau, dan gue merasa ini rumah gue gitu loh. Jadi kayak teman-teman mungkin kalian merasa kayak gue nggak bisa nih ngikutin kehendak Tuhan, gue nggak bisa nih ngikutin apa yang Tuhan mau, gue tuh nggak bisa nih. Gue merasa teman-teman mungkin merasa kayak, aduh Tuhan terlalu berat buat gue untuk ngikutin prosesnya Tuhan, terlalu berat buat gue untuk ngikutin apa yang Tuhan mau. Tapi teman-teman percayalah, waktu kalian meletakkan semua kehendak kalian di bawah kehendak Bapa, semuanya akan indah pada akhirnya gitu loh. Semuanya akan indah pada waktunya gitu loh. Percaya Tuhan tuh artinya kita sungguh-sungguh meletakkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Kita boleh minta apa aja, kita boleh minta, Tuhan gue mau dong ini, Tuhan gue mau dong PS5, gue mau dong kamera baru, gue mau dong mobil baru, gue mau dong punya rumah. Tapi sekali lagi, biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan, biarlah semuanya kehendakmu yang jadi Tuhan. Aku mau Tuhan untuk ngikutin Tuhan, aku mau Tuhan untuk belajar, untuk taat sama Engkau Tuhan. Gue mau ajak teman-teman untuk buka dari Yohanes 4 ayat 34. Di sini dibilang, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hidup yang sukses itu bukan hidup yang bergelimang, tapi hidup yang dipenuhi ketaatan. Jadi kayak makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Gak gampang untuk ngomong kayak gitu. Gue juga ngomong kayak gini juga masih belajar gitu loh. Gak gampang untuk kehidupan kita untuk melakukan kehendak Bapa doang gitu loh. Kadang-kadang gue juga masih ada daging gitu loh. Kita juga masih nginjek bumi gitu. Kita masih nginjek lantai gitu. Gak gampang untuk kita terus melakukan kehendak Bapa. Tapi tadi gue bilang, kalau kita mau rela, kalau kita mau ngikutin kehendak Tuhan, kita mau meletakkan semua kehendak kita di atas Tuhan, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membantu kita gitu loh. Gak gampang untuk kita melewati tahun 2020 ini teman-teman, gak gampang. Ini sekarang udah akhir tahun, kita nggak tahu tahun 2021 kayak gimana, apakah masih seperti ini, apakah Tuhan masih izinkan seperti ini, atau mungkin Tuhan udah bilang ini udah cukup, udah bisa balik lagi ke yang seperti biasanya, kita nggak tahu. Cuman gue mau bilang ke kalian, gue mau kasih tahu ke kalian bahwa rencana Tuhan lebih besar daripada rencana kita gitu loh. Kita harus bisa meletakkan kehendak kita di bawah kehendak Bapa. Gue berdoa supaya perenungan ini bisa menolong teman-teman semua, dan kita bisa belajar dari teladan Maria. Kita bisa belajar dari teladan Tuhan, bahwa segala sesuatu apa yang terjadi saat ini, proses-proses yang bisa teman-teman lalui sekarang ini, itu semua gue percaya itu ada maksudnya. Dan biarlah kita percaya aja sama proses ini. Gue percaya Tuhan ada rencana Tuhan yang indah pada akhirnya kayak gitu. Gue mau ajak teman-teman kita untuk berdoa. Tapi sebelum kita nyanyi dulu ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang merasa
udah gak percaya sama Tuhan, teman-teman merasa proses ini terlalu berat buat teman-teman jalanin, proses ini terlalu berat untuk dimengerti. Tapi yang harus teman-teman percaya bahwa rencana Tuhan pasti indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya akan menyala. Oh, tiada ku gelisah, amandasa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk percaya Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan belajar untuk menaruh kehendak kami padamu saja Tuhan. Jangan biarkan kami lari Tuhan dari panggilan-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami tidak mengerti Tuhan atas apa yang Kau mau Tuhan. Tapi bantu kami untuk mengerti Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mengikuti proses-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan di situ Engkau ada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Bantu teman-teman hamba-Mu ini Tuhan yang di rumah Tuhan, yang mungkin mereka merasa proses ini terlalu berat Tuhan. Mungkin mereka merasa ini terlalu susah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, aku percaya Tuhan Engkau yang akan menolong mereka Tuhan. Engkau yang akan membantu mereka Tuhan. Engkau yang akan juga membantu hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan terus Tuhan semakin percaya dengan Engkau Tuhan. Pakai Tuhan Home for Generation Tuhan untuk menjadi wadah Tuhan buat generasi muda Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, kakak kami Tuhan, leaders, pengerja, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan memancarkan terang-Mu Tuhan untuk orang-orang di luar sana Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan menjadi tempat untuk mereka cerita Tuhan, tempat untuk mereka sekedar ngobrol Tuhan. Engkau yang pakai setiap kami Tuhan, Engkau yang pakai setiap teman-teman hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk percaya Tuhan. Sekali lagi kami mau belajar untuk percaya Tuhan.
Kami mau upgrade Tuhan kepercayaan kami Tuhan. Kepercayaan tahun 2020 ini Tuhan, kami mau upgrade Tuhan. Gak sama lagi Tuhan dengan kepercayaan-kepercayaan sebelumnya Tuhan. Mungkin 2019 kami percayanya biasa aja Tuhan, tapi kami mau Tuhan mengupgrade Tuhan di tahun 2020 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, God bless. Jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap cuci tangan, pakai masker. Kalau kalian harus pergi, harus keluar rumah, tetap ikutin protokol yang ada. Tuhan memberkati.